dengan mata kuliah pengantar teknologi pendidikan. Mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sosial, Prodi Teknologi Pendidikan Kelompok 2, Universitas Muhammadiyah Bone. Di sini saya akan membahas tentang kawasan teknologi pendidikan yang akan ditampilkan pada slide PPT berikut. Nah, baik, sebelum kita melangkah pada pembahasan tentang kawasan teknologi pendidikan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teknologi pendidikan itu sendiri. Pasti di antara teman-teman pasti ada yang bertanya, apa sih sebenarnya teknologi pendidikan itu? Jadi, istilah teknologi berasal dari kata Yunani, teknologis. Teknie berarti seni, keahlian atau sains, dan logos berarti ilmu. Teknologi pendidikan dalam arti sempit bisa merupakan media pendidikan, yaitu hasil teknologi sebagai alat bantu dalam pendidikan agar berhasil, guna, efisien, dan efektif. Sedang dalam arti luas, menurut Association for Educational Communication and Technology, adalah proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari problem solving, melaksanakan evaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Selanjutnya kita akan melangkah pada pembahasan tentang kawasan teknologi pendidikan. Definisi AICT pada tahun 1994 yaitu teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar. Definisi ini menegaskan adanya 5 kawasan teknologi pembelajaran, yaitu kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan penilaian. A. Kawasan desain. Kawasan desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar. Tujuan desain sendiri adalah untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkatan makro seperti program dan kurikulum, dan pada tingkatan mikro seperti pelajaran dan modul. Kawasan desain sendiri memiliki 4 cakupan utama teori dan praktik. 4 cakupan tersebut adalah: yang pertama, desain sistem pembelajaran. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pembelajaran. Yang kedua, desain pesan. Desain pesan adalah sebuah perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan. Dengan demikian, desain pesan merupakan sebuah proses untuk menghadirkan sebuah pesan dalam bentuk fisik, sehingga bisa dipahami dan dimengerti oleh penerima pesan yang baik dan mudah. Yang ketiga, desain strategi pembelajaran. Desain strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu pelajaran penelitian. Dalam strategi pembelajaran memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang komponen pelajaran. 4. Desain karakteristik. Desain karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran adalah segi-segi latar belakang pengalaman pembelajaran yang mempengaruhi terhadap efektivitas proses belajarnya. B. Kawasan pengembangan. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan ini mencakup banyak variasi teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Namun, hal ini tidaklah berarti lepas dari teori dan praktek yang berhubungan dengan belajar dan desain. Kawasan pengembangan terjadi karena yang pertama, pesan yang didorong oleh isi. Yang kedua, strategi pembelajaran yang didorong oleh teori. Dan yang ketiga,
manifestasi fisik dari teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pembelajaran. Kawasan pengembangan terdiri dari 4 kategori. Di antaranya yang pertama, teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku dan bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografi. Yang kedua, teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audiovisual. Yang ketiga, teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat bersumber pada mikroproses. Dan yang keempat, teknologi terpadu atau multimedia. Teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. C. Kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Sedangkan proses pemanfaatan media merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Prinsip-prinsip pemanfaatan juga dikaitkan dengan karakteristik pembelajaran. Dalam kawasan pemanfaatan ini, ada beberapa kategori yang masuk ke dalam kawasan pemanfaatan ini, yaitu yang pertama, pemanfaatan media. Pemanfaatan media adalah penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Dan yang kedua, difusi inovasi. Difusi inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi terancana dengan tujuan untuk diadopsi. Yang ketiga, implementasi dan pelembagaan. Menurut Sells dan Ritchie, proses implementasi dan pelembagaan berada dalam kawasan pemanfaatan. Dan yang keempat, kebijakan dan regulasi. Menurut Sells dan Ritchie, kebijakan dan regulasi adalah aturan dan tindakan dari masyarakat atau mewakilinya yang mempengaruhi difusi atau penyebaran dan penggunaan teknologi pembelajaran. D. Kawasan pengelolaan. Pengelolaan merupakan sebuah pengendalian teknologi pembelajaran melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan. Konsep pengelolaan merupakan bagian dari integral dalam bidang teknologi pembelajaran dan dari peran kebanyakan pada teknologi pembelajaran. Dalam kawasan pengelolaan ini, ada 4 kategori gerapan yang bisa dijelaskan, yaitu yang pertama, pengolahan proyek. Menurut Sells dan Ritchie, pengolahan proyek meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek desain, dan Kasasnas, Siles dan Ritchie menggambarkan bahwa pengelolaan proyek berbeda dengan pengelolaan tradisional, yaitu manajemen lini dan staff atau line and staff management. Yang kedua, pengelolaan sumber menurut Sells dan Ritchie. Pengelolaan sumber meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Yang ketiga, menurut Sells dan Ritchie, pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Yang keempat, pengelolaan informasi. Menurut Sells dan Ritchie, pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian
cara penyimpanan, pengiriman atau pemindahan atau pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Kawasan penilaian. Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu kegiatan pengukuran, kuantifikasi, penetapan mutu pengetahuan siswa secara menyeluruh. Dalam pengetahuan ini disyaratkan bahwa penilaian harus terintegrasi dalam proses pembelajaran dalam menggunakan beragam bentuk penilaian. Dalam kawasan penilaian ini ada 3 kategori penilaian yang bisa dijelaskan, yaitu yang pertama, analisis masalah. Analisis masalah mencakup cara menentukan isiat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pengukuran acuan patokan atau PAP. Pengukuran acuan patokan meliputi teknik-teknik untuk menentukan kemampuan pembelajar atau anak didik dalam menguasai materi yang telah ditentukan. Yang ketiga, penilaian sumatif dan normatif. Penilaian normatif ini dikaitkan dengan pengumpulan informasi tentang backupan dan penggunaan informasi sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.